Halo semuanya, balik lagi sama aku Emma. Nah, di zaman modern sekarang banyak sekali wanita yang menunda untuk hamil gitu kan, entah karena faktor sekolah, pekerjaan, karier, atau ada rasa trauma. Makanya kali ini aku ingin sharing ke teman-teman tentang usia subur wanita yang mempengaruhi kehamilan nih. Untuk memulai kehamilan diperlukan sel telur yang dihasilkan oleh wanita dan sperma yang dihasilkan oleh pria. Wanita sendiri menghasilkan folikel satu kali seumur hidup saat masih dalam kandungan. Jadi saat janin, wanita memproduksi sekitar 6-7 folikel. Ketika dilahirkan usia bayi, folikel tersisa hanya sekitar 1-2 juta sel telur. Lalu sel telur itu akan berkurang setiap bulan sebanyak sekitar rata-rata 10.000 hingga usia pubertas. Wanita pubertas menyisakan sekitar 400.000 sampai 450.000 folikel. Nah, tapi kenapa kok wanita tidak menstruasi dari bayi ya? Kan sudah ada sel telur sejak bayi. Menstruasi sendiri dimulai ketika wanita mencapai usia pubertas, di mana saat pubertas wanita akan menghasilkan hormon gonadotropin. Hormon gonadotropin ini akan merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH yang bisa memulai perkembangan sel telur hingga matang. Nah, ketika sel telur matang namun tidak dibuahi, barulah akan terjadi proses menstruasi. Makanya wanita baru akan menstruasi saat mereka memasuki usia pubertas. Rata-rata usia pubertas wanita sekitar 12 tahun. Namun karena gaya hidup, makanan, hormonal, dan genetik, wanita bisa lebih mudah mengalami menstruasi. Bahkan di usia 7-8 tahun sudah bisa menstruasi. Setelah wanita menstruasi, setiap bulannya akan mengeluarkan sekitar 1.000 folikel yang belum matang dan 1 sel telur yang matang. Nah, namun ada beberapa wanita yang bisa mematangkan sel telur sebanyak 2-3 untuk menghasilkan bayi kembar. Bahkan ada kasus kemarin ada 9 bayi kembar, hebat banget nih. Kesuburan wanita akan menurun secara bertahap di usia sekitar 30-32 tahun akibat penurunan jumlah folikel. Penurunan paling signifikan di usia sekitar 35-37, di mana rata-rata wanita tersisa sekitar 25.000 sel telur. Nah, selain jumlah sel telur yang menurun, kualitas sel telur juga menurun seiring bertambahnya usia. Di usia 32-37 tahun, rasiko keguguran dan kelainan genetik pada kehamilan wanita akan meningkat, serta peluang hamilnya juga akan menurun hingga 25%. Menginjak usia 40 tahun, kualitas dan kuantitas atau jumlah sel telur pada wanita akan menurun dengan drastis. Selain itu, karena kualitas sel telur menurun, maka akan rentan terjadi kelainan genetik jika wanita hamil di usia 40 tahun ke atas. Nah, apalagi semakin bertambahnya usia di atas 40 tahun, wanita rentan mengalami penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, penyakit ginjal. Resiko lain yang meningkat saat wanita hamil di usia 40 tahun ke atas yaitu operasi sesar, adanya kelahiran bayi prematur, berat badan bayi rendah, terjadi cacat genetik karena kualitas telur yang menurun, bayi mati dalam kandungan, serta terjadi komplikasi kehamilan seperti diabetes gestasional ataupun preeklamsia. Makanya saat wanita usia 40 tahun ke atas mencoba untuk hamil, selalu dianjurkan untuk berkonsultasi ke dokter memonitor kehamilannya nih. Lalu sebenarnya kapan usia terbaik wanita untuk hamil? Secara teori, kualitas telur terbaik wanita untuk hamil adalah saat usia 18-23 tahun. Namun, secara fakta, di usia 18-23 tahun wanita belum memiliki kesiapan psikologis, finansial, ataupun kesiapan emosional nih. Apalagi di usia 18-23 tahun banyak wanita yang masih meniti karier, masih sekolah, masih menyiapkan masa depan bersama dengan keluarga demi kebahagiaan anak maupun orang tua gitu kan ya. Makanya jika memaksakan wanita hamil usia 18-23 tahun itu benar-benar tidak adil.
Wanita yang hamil di usia 30 tahun ke atas itu juga ada positifnya, di mana karena semakin dewasa, wanita tersebut semakin sabar dan tenang, serta finansialnya lebih baik kan. Anak yang dilahirkan oleh wanita di usia 30 tahun ke atas biasanya emosionalnya lebih stabil dan IQ-nya lebih tinggi daripada anak yang dilahirkan oleh ibu usia 20 tahunan. Nah, namun untuk kalian yang saat ini memilih menunda kehamilan, itu jangan khawatir. Saat ini teknologi sudah berkembang pesat. Jadi untuk wanita yang ingin menunda kehamilan di usia 30-40 tahun, itu jangan khawatir karena ada banyak sekali metode yang diberikan oleh dokter kandungan untuk meningkatkan peluang kehamilan. Seperti pilihan pemberian obat kesuburan, inseminasi buatan, bayi tabung, pembekukan sel telur, hingga transfer sel telur itu bisa menjadi opsi yang dilakukan jika wanita ingin menunda kehamilan hingga usia 40 tahun ke atas. Nah, lalu kapan kita harus mencari pertolongan? Jika kalian berusia di bawah 30 tahun dan mencoba selama 1 tahun lamanya tidak berhasil, maka segera konsultasikan ke dokter untuk mengetahui penyebabnya. Namun jika kalian wanita usia di atas 30 tahun selama 6 bulan tidak berhasil mencoba, maka segera konsultasikan ke dokter untuk memperbaiki penyebabnya nih. Nah, jadi usia paling tepat wanita untuk memulai kehamilan tidak hanya dipengaruhi oleh kesuburan sel telur saja, namun juga kestabilan emosional, psikologis, maupun kesiapan wanita memulai rumah tangga nih. Jangan terburu-buru untuk hamil hanya karena tekanan orang-orang sekitar. Perhatikan tubuhmu sendiri, perhatikan kesiapanmu sendiri. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan, silahkan komentar di bawah. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye.